Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum mulai pelajaran, untuk kelas, tolong pimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, angkat tangan kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Doa selesai. Selanjutnya ibu akan mengajar kalian. Nurul Jana, Tangan. Tangan. Dewi Ayu Lestari, Raka Pancasona, Hadir. Indra. Oh, berarti yang tidak hadir ini Reja ya. Reja kenapa tidak masuk? Sandi. Ya. Belum. Semoga Reja bisa beraktivitas seperti kita semua. Sepertinya anak-anak di sini kurang semangat. Iya. Tepuk semangat. Sekarang kita akan mempelajari tentang teks fabel. Sebelumnya, anak-anak ada yang tahu tentang teks fabel? Jadi, teks fabel itu adalah suatu cerita pendek yang menggunakan hewan maupun objek yang sebagai karakter utamanya, yang bertujuan untuk memperoleh hikmah maupun pelajaran hidup. Untuk teks fabel sudah paham anak-anak? Selanjutnya kita ke struktur teks fabel. Baiklah, ibu akan jelaskan struktur teks fabel. Yang pertama itu orientasi. Orientasi adalah pengenalan latar tempat suasana terjadinya cerita tersebut. Kelima yaitu pesan moral. Pesan moral itu adalah pesan atau hikmah yang terkandung dalam cerita tersebut. Dari sini ada yang mau bertanya? Paham ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua, kita akan membahas unsur intrinsik teks fabel. Yang pertama, tokoh. Dalam unsur intrinsik teks fabel ini yaitu menggunakan tokoh hewan sebagai karakter utamanya. Yang keenam itu gaya bahasa. Apa yang digunakan dalam teks tersebut? Sudah paham? Oke, sekarang ibu mau memberikan contoh teks fabel yang berupa video. Mohon disimak masing-masing. Selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok untuk menganalisis kesimpulan dari video. Jadi mohon disimak ya videonya. Terima kasih sudah menyimak video tersebut. Selanjutnya ibu akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Ibu akan membagikan kertas, di mana di dalam kertas ini kalian bisa menyimpulkan atau menganalisis berdasarkan video tersebut. Berarti untuk satu baris itu baris pertama kelompok pertama, baris kedua kelompok kedua, baris ketiga kelompok ketiga, dan baris keempat itu kelompok keempat. Skema permainannya atau permainan diskusi ini yaitu ibu akan mengocok kertas ini berisi pertanyaan. Yang mana pertanyaan tersebut harus dijawab oleh setiap kelompok melalui diskusi. Untuk kelompok pertama,
memanfaatkan beberapa ekor buaya untuk menyeberang dengan cara tipu muslihat dirinya. Paham ya anak-anak? Tempat, apa pertanyaannya? Siapa tokoh utama dalam ini? Ada yang bisa menjawab siapa tokoh utama? Berarti anak-anak paham ya? Selanjutnya, untuk kelompok ketiga, apa pertanyaannya? Alur berapa yang digunakan dalam alur tersebut? Apakah ada yang tahu alur apa? Jadi, dalam fabel tersebut atau cerita kancil tadi itu menggunakan alur maju, yaitu ceritanya secara berurutan. Di mana mulai dari si kancil ini memperoleh makanan, terus sampai dia menghasilkan atau menghasilkan makanannya tersebut, sampai dia menemukan makanan tersebut. Nah, dan kelompok dua, di mana letak tempat tabel tersebut? Ada yang tahu? Hutan. Hutan di mana? Iya, betul sekali. Berarti anak-anak paham ya? Yes. Ya. Enggak nih. Kalau mau tadi. Jadi kesimpulannya, setelah kita analisis dengan secara berdiskusi, ibu akan memberikan umpan balik, yaitu tentang unsur intrinsik keseluruhan cerita tersebut. Satu, tokoh tersebut tadi, tokoh cerita tersebut itu siapa? Kancil. Tokoh utamanya ya. Tokoh yang kedua siapa? Buaya. Alurnya menggunakan tadi apa? Alur mayu. Ya, betul. Temanya apa tadi untuk kelompok pertama? Nah, betul sekali. Jadi tema tersebut yaitu kancil memanfaatkan otaknya untuk mendapatkan makanan dengan cara memanipulasi buaya agar bisa membantunya untuk menyeberangi sungai tersebut. Kesimpulan dari contoh cerita kancil tadi, satu, kecerdasan lebih penting daripada kekuatan fisik, yang dimana yaitu kancil padahal dia lemah, sedangkan buaya itu hebat atau kuat. Bisa saja buaya tersebut memakan si kancil, tapi apa? Kancil berhasil memanipulasi buaya tersebut, yaitu dengan cara dia pintar sekali menggunakan otaknya untuk menipu buaya agar bisa menyeberangi sungai tersebut. Yang kedua, kemampuan berpikir kreatif dan strategis, yaitu dapat membantu mengatasi kesulitan. Misalnya begini, tadi kancil ingin makan, tapi dia lapar, tapi dia tidak bisa menyeberangi sungai tersebut. Dia memanfaatkan pola pikir dengan cara sekreatif mungkin, strategis, dan hasilnya dia apa? Dia bisa menghasilkan makanan tersebut. Jadi kita semua, kita juga harus ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus berusaha berpikir menemukan solusi dari masalah tersebut. Artinya kita jangan diam saja, kita harus berpikir untuk mendapatkan solusi tersebut. Yang terakhir itu jangan meremehkan kekuatan akal. Jadi si buaya itu nggak bisa dia meremehin si kancil. Karena apa? Buaya tersebut dia bisa kalah dengan si kancil. Padahal dia lemah. Jadi untuk kita semua, kita kalau ingin dihargai, ingin dihargai, kita harus mempunyai pola pikir atau akal yang sehat. Jadi ketika kita berada di manapun, kita akan tetap dihargai oleh semua orang. Jadi kesimpulannya adalah teks fabel itu adalah suatu teks yang berisi objek atau hewan yang menggunakan karakter utama, yang mana bertujuan untuk mendapatkan hikmah atau pesan moral dalam cerita tersebut. Anak-anak semuanya udah paham? Untuk KM, tolong disiapkan sebelum kita mulai. Mari kawan-kawan, kita sudah pulang hari terbaik yang kita baca doa terlebih dahulu. Dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi